Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam perkuliahan anggaran perusahaan. Hari ini merupakan pertemuan keempat dan kita akan membahas terkait dengan anggaran operasional. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang pengantar, ada perusahaan, jenis-jenis perusahaan, jenis-jenis biaya, maka kita pada pertemuan keempat ini sudah mulai masuk pada penyusunan anggaran khususnya untuk anggaran operasional. Oke, baik teman-teman, pada pertemuan ini materi yang akan kita bahas itu meliputi sistematika anggaran, fase penyusunan anggaran operasional, dan di akhir sesi nanti saya akan menyediakan beberapa latihan soal berupa worksheet yang akan teman-teman kerjakan sesuai dengan panduan dan instruksi yang akan saya jelaskan melalui video ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, kita akan melihat beberapa konsep penting terlebih dahulu terkait dengan anggaran operasional ini. Apa itu anggaran operasional? Anggaran operasional saya sederhanakan dengan pemahaman seperti ini, yaitu rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Perusahaan akan melakukan kegiatan-kegiatan dong ya, mulai dari kegiatan produksi, kemudian distribusi atau pemasaran begitu. Nah, semua kegiatan ini merupakan kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan mereka. Anggaran operasional adalah semua kegiatan, semua rencana kegiatan terkait dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Oke, lanjut ke konsep berikutnya yang perlu kita ketahui, yaitu adalah anggaran parsial. Apa itu anggaran parsial? Anggaran parsial yang terdiri satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Nanti teman-teman akan melihat ada berapa jeniskah anggaran operasional ini. Jika kita membahas hanya satu jenis saja, atau kita mengerjakan hanya satu jenis saja, maka itu disebut dengan anggaran parsial. Misalnya kita concern pada anggaran penjualan saja atau anggaran pemasaran saja, maka itu kita sebut sebagai anggaran parsial. Berikutnya itu adalah anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif merupakan keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial di dalam suatu periode tertentu. Nah, anggaran operasional ini merupakan anggaran komprehensif di mana kita baru bisa menyusun anggaran operasional itu jika kita memenuhi seluruh tahapan-tahapannya. Nah, begitu ya. Kita masuk kepada materi sistematika anggaran, khususnya untuk anggaran operasional, di mana terdapat ada 7 anggaran yang akan kita susun secara berkesinambungan. Kita tidak boleh nanti mengubah susunan ini ya, karena susunan ini merupakan sequence atau susunan ya, susunan ketika kita harus menyusun anggaran operasional ini. Yang pertama itu merupakan anggaran penjualan. Ini adalah tahap pertama ketika kita akan menyusun anggaran operasional. Teman-teman harus menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu. Setelah ini tersusun, maka kita bisa lanjut ke anggaran produksi, kita lanjut ke anggaran pembelian bahan, kita lanjut ke anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, kemudian anggaran biaya administrasi dan umum. Ketika kita sudah menyusun ketujuh anggaran biaya ini, maka kita sudah akan dapat menyusun anggaran laba yang bisa kita capai pada tahun atau pada periode berikutnya. Nah, ini adalah fase-fase untuk menyusun anggaran operasional. Nah, untuk menyusun anggaran operasional, kita
kita memerlukan tahapan-tahapan tertentu yang tidak boleh kita lompat-lompat. Harus kita ikuti tahapan tersebut sehingga nanti kita akan bisa menyusun anggaran operasional yang komprehensif dan juga benar, begitu ya. Apa yang kita perlukan pada langkah pertama? Langkah pertama adalah kita harus memiliki data penjualan tahun sebelumnya. Nah, untuk apakah data penjualan tahun sebelumnya ini? Data penjualan tahun sebelumnya ini dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun ramalan penjualan. Nah, berapa tahunkah data penjualan yang diperlukan? Secara metodologi ya, metodologi ilmiah, biasanya kita memerlukan data penjualan tahun sebelumnya itu setidak-tidaknya 5 tahun, begitu ya. 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun itu ketika kita melihat sebelumnya itu masih berjarak 2 tahun dan kita setelah melihat sesudahnya nanti itu masih berjarak 2 tahun juga. Sehingga 5 tahun itu dirasakan cukup untuk melihat pergerakan dari penjualan atau fluktuasi dari penjualan. Nah, bagaimana jika perusahaannya tersebut ternyata belum sampai 5 tahun berdirinya, sekitar 3 tahunan gitu ya. Nah, berarti ya kita sudah terhukum dengan waktunya. Kalau 3 tahun ya 3 tahun. Kalau dia cuma punya 1 tahun ya apa boleh buat. Kita hanya menggunakan data 1 tahun sebelumnya tersebut. Nah, setelah kita memiliki data penjualan ini, maka kita akan membuat ramalan penjualan. Nah, nanti ya pada pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti kita akan membuat ramalan penjualan ini. Bagaimana caranya kita membuat ramalan penjualan? Itu ada beberapa metode yang akan kita pergunakan dan akan kita bahas nanti pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, setelah ramalan penjualan dibuat, maka dari sini kita akan bisa menyusun anggaran penjualan. Nah, setelah dari anggaran penjualan, kita akan bisa menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi ini dalam unit ya. Berapa pieces kah atau berapa unit kah produk yang harus kita produksi? Nah, di sini nih kita menganggarkannya. Lalu setelah itu, karena kita sudah mengetahui berapa banyak yang akan kita produksi, maka kita bisa turunkan ke anggaran biaya produksi. Nah, beda ya. Kalau ini anggaran produksi berarti berapa jumlah produk yang akan kita produksi. Sementara pada tahapan berikutnya itu adalah kita menghitung biaya produksinya. Apa saja komponen dalam biaya produksi ini? Nah, ada biaya bahan baku. Bahan baku itu terbagi dua lagi. Ada biaya bahan baku langsung, ada biaya bahan baku tidak langsung. Nah, itu yang termasuk nanti ke overhead. Nah, ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung yang masuk ke overhead. Maka di anggaran biaya produksi ini ada 3 komponennya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Nah, setelah kita menyusun anggaran biaya produksi, maka kita lanjut ke menyusun anggaran biaya operasi atau kita sebut dengan biaya komersial. Nah, biaya komersial ini biaya apa itu? Nah, biaya komersial ini merupakan biaya yang terkait dengan biaya-biaya di luar proses produksi. Misalnya biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran kan itu di luar proses produksi ya, tetapi diperlukan untuk menjual produk yang sudah dihasilkan. Kemudian ada biaya administrasi. Biaya administrasi itu juga di luar proses produksi, tetapi sangat diperlukan untuk pengadministrasian. Ketika tertib administrasi, maka segala kegiatan itu tercatat dengan baik dan rapi. Nah, kira-kira begitu anggaran operasi atau anggaran komersial ini. Nah, setelah kita menyusun anggaran
produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya operasi atau komersial ini, maka kita sudah bisa melakukan proyeksi laba atau rugi yang akan kita peroleh. Nah, tentunya kalau di dalam menyusun anggaran, kita tidak ingin dong mengalami kerugian, sehingga nanti pada pertemuan ke-6 dan ke-7 kita juga nanti akan ada melakukan analisis titik impas atau analisis break even point untuk menghindari kerugian perusahaan. Oke, itu adalah fase-fase penyusunan anggaran. Teman-teman boleh berulang-ulang memutar video ini untuk memahami fase dalam menyusun anggaran ini nanti. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran? Nah, sebuah perusahaan itu tidak akan pernah terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal dari perusahaan. Nah, kalau faktor eksternal itu adalah faktor-faktor atau variabel-variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan karena dia berada di luar kendali perusahaannya. Apa itu? Satu, misalnya tingkat inflasi. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar menjelaskan terkait inflasi. Teman-teman boleh rujuk kembali ke pelajaran ekonomi makro ya, kalau inflasi itu ya. Nah, saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahas terkait dengan inflasi di sini. Satu, tingkat inflasi itu akan mempengaruhi bagaimana kita menyusun anggaran. Terkait apa nanti? Tentu terkait dengan penyusunan anggaran penjualan. Nah, pada saat inflasi tinggi, nah kita harus berpikir penjualan kita akan bisa kita naikkan atau tidak. Nah, seperti itu nanti. Yang kedua, ada daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat ini pasti akan sangat berpengaruh pada saat kita menyusun anggaran operasional. Apa itu? Ketika kita produksi banyak-banyak produk kita tahu daya beli masyarakat kita sekarang sedang tidak baik, maka produk tersebut tidak akan terserap oleh pasar. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga pada saat kita menyusun anggaran penjualan, kita pasti akan melihat faktor di lingkungan kita. Bagaimana sih daya beli masyarakat kita saat ini? Sedang baik atau sedang terpuruk? Kalau sedang terpuruk, maka kita harus benar-benar merencanakan dengan cermat berapa sih produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, nah lalu kemudian perubahan selera masyarakat. Ini akan sangat berpengaruh pada penyusunan anggaran, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, dan seterusnya. Kenapa begitu? Nah, kita coba flashback deh. Mungkin teman-teman, karena teman-teman di sini generasi ini ya, Gen Z ya, tidak sama dengan saya. Kalau saya generasi milenial. Yang lahirnya di sekitar 80 sampai ke 90, hampir ke 2000-an. Kalau teman-teman kan sudah di atas itu, Gen Z namanya. Gen Z sekarang mungkin tidak pernah mengenal ini ya, tidak pernah mengenal ada kaset untuk memutar musik yang kita memerlukan tape recorder untuk memutar kaset tersebut baru nanti keluar lagu-lagunya gitu ya. Jadi kalau dulu saya masa-masa kuliah itu kita masih pakai kaset. Saya masih beli kaset lagu-lagu yang saya suka, misalnya penyanyi-penyanyi yang saya suka itu nanti akan mengeluarkan album, mereka record di dalam satu pita kaset itu, lalu saya beli kasetnya, saya putar pakai tape recorder. Teman-teman sekarang nggak tahu kenapa, karena teman-teman sudah berubah zamannya, selera teman-teman juga udah berubah. Nah, itu yang kemudian disesuaikan oleh produsen-produsen. Nggak ada lagi tuh yang memproduksi kaset. Produknya sekarang cuma tinggal lagunya doang diproduksi. Setelah lagunya selesai diproduksi, bagaimana cara memasyarakatkannya? Ya tinggal upload di YouTube, tinggal upload di Spotify, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang justru sekarang lebih banyak orang membelinya begitu ya.
Meskipun rasanya teman-teman nggak beli ya, kalau di Spotify kayaknya gratis, tapi padahal teman-teman tidak gratis. Teman-teman nonton iklan di sana. Nah, iklan itu merupakan biaya yang harus teman-teman bayar. Nah, itu perubahan selera masyarakat. Sedangkan faktor internal itu sendiri adalah faktor yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Faktor dari dalam diri perusahaannya, ada data penjualan sebelumnya, bagaimana manajemen, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah variabel-variabel yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan saat melakukan penyusunan anggaran operasional. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terkait fase penyusunan anggaran. Yang pertama tadi adalah setelah kita memiliki data penjualan setidaknya 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia nih punya data 6 tahun nih. Kalau data 6 tahun nih, ini terlihat nih naik turunnya kan? Nah, ini naik turun ini yang dinamakan dengan fluktuasi. Oke. Nah, setelah kita punya data ini, maka kita melakukan ramalan penjualan. Apa itu ramalan penjualan? Nah, teman-teman tinggal lihat ini nanti ya maknanya ya. Serangkaian prediksi penjualan di masa mendatang dan pangsa pasar yang dapat diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, berikutnya setelah kita menyusun ramalan penjualan, kita susun anggaran penjualan. Ini anggaran penjualannya. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan merupakan rencana kerja yang berkaitan dengan aktivitas penjualan. Maka di sini nanti yang akan keluar itu adalah berapa unit yang akan kita jual. Misal usahanya adalah usaha nih perusahaannya produksi sepeda motor gitu ya. Maka berapakah unit sepeda motor yang akan dijual pada tahun 2024? Itu sudah direncanakan sejak tahun 2023 kemarin. Oke, setelah kita menyusun anggaran penjualan, maka kita susun anggaran produksi. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi merupakan volume barang yang harus dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk memenuhi rencana penjualan yang telah ditetapkan. Nah, dari anggaran penjualan ini, maka kita akan tahu berapa yang akan kita produksi. Misal, kalau anggaran penjualannya adalah 500 unit motor yang akan dijual, maka kita harus menyusun anggaran produksinya dulu. Belum tentu kita harus memproduksi 500 motor. Kenapa? Karena di perusahaan itu biasanya ada sisa sisa tahun lalu gitu ya, persediaan tahun lalu. Nah, persediaan tahun lalu itu tentu akan mengurangi. Misal persediaan tahun lalu itu ada 125 unit, maka 500 harus dikurang dulu dengan 125 unit gitu. Maka segitulah yang akan diproduksi. Tetapi jangan lupa, perusahaan biasanya juga menganggarkan persediaan yang harus ada di akhir tahun. Nah, itu nanti secara lebih detail akan kita pelajari pada saat kita menyusun anggaran produksi ini. Oke, nah lalu setelah dari anggaran produksi kita bisa menyusun anggaran biaya produksi. Ini tadi yang saya sampaikan. Ada anggaran biaya operasi, anggaran biaya produksi itu terkait dengan apa saja tadi? Ada anggaran bahan baku, ada anggaran tenaga kerja, ada anggaran overhead. Lalu anggaran biaya operasi, ada anggaran pemasaran, ada anggaran administrasi,
dan kita kemudian bisa melakukan proyeksi rugi laba dan juga proyeksi neraca. Baik, kita lanjutkan pada contoh penerapan dalam menyusun anggaran operasional. Berikut kita akan melihat tahapan penyusunan anggaran operasional tahunan. Sebelum kita mengimplementasikan bagaimana menyusun anggaran tahunan ini, teman-teman silakan download terlebih dahulu worksheet anggaran operasional tahunan yang sudah saya lampirkan pada bagian materi Smart UPP. Nah, kalau teman-teman sudah mendownload, baru kita bisa lanjutkan. Teman-teman, tahapan pertama dalam menyusun anggaran operasional ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada fase, yaitu yang pertama menyusun rancangan penjualan, begitu ya, menyusun rancangan penjualan yang berasal dari data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kegiatan menyusun rancangan penjualan yang berasal dari data-data tahun sebelumnya tersebut akan kita lakukan pada pertemuan 6 nanti. Untuk pertemuan kelima ini kita langsung skip ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan menyusun anggaran penjualan. Kalau kita sudah menetapkan rancangan penjualan atau ramalan penjualan, maka kita sudah dapat menyusun anggaran penjualan. Sebagaimana yang teman-teman lihat pada soalan yang saya lampirkan di Smart UPP, terlihat bahwa kasus yang kita angkat adalah ada PT Rohul Sejahtera, begitu ya. PT Rohul Sejahtera ini memproduksi ada 3 jenis produk, namanya produk 1A1. Oke, kita mulai ke produk 1A1 dulu ya, yang saya contohkan. Nanti yang untuk produk berikutnya itu teman-teman isi sendiri sesuai dengan instruksi dan arahan yang saya berikan pada video ini. Untuk produk 1A1 itu volume yang kita targetkan untuk penjualan tahun 2024 yaitu 20.000 unit. Kemudian harga satuannya adalah 35.000. Berarti 35.000 ini per unit ya. Sehingga nanti teman-teman pasti sudah bisa mengetahui bahwa nilai penjualan itu adalah volume dikali dengan harga satuan. Sehingga nanti di sini nilainya adalah 20.000 kali 35.000 sama dengan 700 juta. Artinya anggaran penjualan produk 1A1 untuk tahun 2024 adalah 20.000 unit dan nilai penjualan yang ditargetkan adalah sebesar 700 juta rupiah. Berikutnya untuk 2B2, 3C3 itu silakan teman-teman isi sendiri sesuai dengan contoh yang sudah diberikan ini, dan total di sini adalah penjumlahan nilai penjualan 1A1, 2B2 dan 3C3 di sini. Oke. Kita lanjut ke anggaran produksi. Kalau tadi kita sudah menyusun anggaran penjualan, berarti kita sudah tahu dong berapa produk yang akan kita jual, maka kita sekarang akan menyusun anggaran produksi. Belum tentu pada saat kita akan menjual, misalnya produk 1A1, tadi kan kita akan menjual sebanyak 20.000 unit. Belum tentu yang akan kita produksi itu juga 20.000 unit. Bisa lebih sedikit atau justru lebih banyak. Nah, kenapa itu terjadi? Karena adanya persediaan yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun anggaran produksi. Kita coba lihat untuk produk 1A1. Nah, produk 1A1. Volume penjualan yang akan kita butuhkan adalah sebanyak 20.000 unit.
Ini dari mana datangnya 20.000 unit? Dari tabel sebelumnya ya, anggaran penjualan. Teman-teman bisa lihat kembali, rujuk kembali ke anggaran penjualan tadi, tabel anggaran penjualan tadi. Kemudian, pada soalan juga disebutkan bahwa di tanggal 1 Januari 2024, perusahaan memiliki persediaan sebanyak 2.000 unit. Oke, secara logika, kalau kita ingin menjual 20.000, lalu kita sudah punya 2.000, maka yang akan kita produksi berarti tinggal 18.000 lagi dong ya. 18.000 unit lagi, yaitu 20.000 kurang 2.000, tinggal 18.000 unit. Tetapi ada kondisi berikutnya, yaitu perusahaan menginginkan di tanggal 31 Desember 2024, perusahaan harus memiliki persediaan sebanyak 3.500 lagi gitu. Berarti 18.000 ditambah lagi 3.500. Sehingga volume produksi yang harus volume produk yang harus kita produksi akhirnya menjadi 20.000 kurang 2.000 tambah 3.500 sama dengan 21.500 unit. Ini membuktikan bahwa pada anggaran produksi ini akan sangat tergantung nanti dari persediaan yang ada pada awal tahun serta persediaan yang diharapkan pada akhir tahun. Berarti ini lebih tinggi ya dari volume penjualan yang diinginkan. Volume penjualan 20.000, sementara perusahaan harus memproduksi 21.500 karena kita menginginkan nanti ada persediaan di akhir tahun sebanyak 3.500. Oke, boleh teman-teman langsung kerjakan ke produk 2B2 dan 3C3 dengan cara yang sama. Oke, kita lanjutkan ke penyusunan anggaran berikutnya. Fase berikutnya yaitu anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku. Kalau sebelumnya teman-teman sudah menyusun anggaran penjualan, berarti sudah tahu dong berapa yang akan dijual. Berikutnya teman-teman susun anggaran produksi dan sudah tahu pula berapa yang akan diproduksi. Nah, tahapan berikutnya, karena kita sudah mengetahui berapa yang akan kita produksi, maka kita lanjutkan dengan menyusun berapa sih kebutuhan bahan baku untuk memproduksi target produksi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, oke. Di sini ada dua. Satu, anggaran kebutuhan bahan baku. Satu, anggaran pembelian bahan baku. Apa bedanya? Kalau anggaran kebutuhan bahan baku berarti berapa unit kah? Atau berapa meter kah? Atau berapa kilo kah? Atau berapa banyak kah bahan baku yang kita perlukan untuk memproduksi seluruh barang-barang yang kita akan jual nantinya. Kalau yang di bawah, anggaran pembelian bahan baku. Nah, kalau anggaran pembelian bahan baku ini berarti bernilai rupiah. Begitu ya, bernilai rupiah. Kalau di sini tadi bernilai unit, di sini bernilai rupiah. Misal, nanti totalnya yang akan kita beli itu adalah 100.000 meter. Misalnya ini ya, belum tentu yang akan kita beli 100.000 meter. Kenapa? Karena ada faktor persediaan di awal tahun dan persediaan di akhir tahun yang akan menjadi pertimbangan kita dalam menentukan berapa sih yang akan kita beli bahan baku untuk memproduksi produk yang kita targetkan. Oke, kita bahas satu persatu untuk anggaran kebutuhan bahan baku tahun 2024. Di sini pada soalan disebutkan bahwa
untuk memproduksi produk 1A1, 2B2, 3C3, bahan baku yang diperlukan itu sama saja, yaitu ada kain, ada plastik, dan juga ada karet. Pada penjelasan ini saya hanya akan menjelaskan untuk produk 1A1 saja, sedangkan 2B2 dan 3C3 itu teman-teman sendiri nanti yang akan mengisinya. Kita lihat, berapa meterkah kain yang diperlukan untuk memproduksi 1A1 per unitnya, maka itu akan diisi di sini. Pada soalan disebutkan bahwa untuk memproduksi produk 1A1 diperlukan 0,5 meter per unit ini ya. Kita akan memproduksi 21.500 unit. Dari mana 21.500 itu? Dari anggaran produksi tabel sebelumnya. Cek kembali tabel sebelumnya. Maka nilai di sini merupakan hasil perkalian per unit kali keseluruhan unit. Atau 0,5 kali 21.500 sehingga diperoleh hasil 10.750 meter. Ini adalah untuk kain. Diperlukan 10.750 meter kain untuk memproduksi 21.500 unit 1A1. Di samping kain juga diperlukan plastik. Berapa meterkah kita perlu plastik? Yuk kita lihat. Per unitnya diperlukan 0,4. Maka untuk keseluruhannya adalah 0,4 kali 21.500 yaitu 8.600 meter. Oke, berarti plastik yang diperlukan untuk memproduksi 1A1 sebanyak 21.500 unit adalah 8.600 meter. Juga diperlukan karet sebanyak 0,7 meter untuk setiap unitnya. Sehingga untuk 21.500 unit kita perlu 15.050 meter. Ini adalah keseluruhan bahan baku yang kita perlukan untuk memproduksi 21.500 produk 1A1. Teman-teman silakan isi untuk 2B2, 3C3 dan total di sini merupakan total untuk masing-masing bahan baku. Kain adalah total nilai 1A1 tambah 2B2 tambah 3C3 itulah total di sini dan seterusnya. Oke, silakan untuk diulang-ulangi videonya ya kalau kurang bisa memahami. Kita lanjutkan ke anggaran pembelian bahan baku. Kita sudah tahu berapa kebutuhannya. Di sini kebutuhannya untuk kain itu di total ini teman-teman bisa cari nanti total kain itu yang kita perlukan adalah 61.250. Di sini 61.250 meter kain yang kita perlukan untuk memproduksi 1A1, 2B2, dan 3C3. Sekarang kita lihat anggaran pembelian bahan baku tahun 2024. Bahan baku kain 61.250. Dari mana ini tadi? Yang dari sini. Total ini turun kemari. Apakah kita akan membeli sebanyak 61.250 meter? Belum tentu. Kita harus lihat dulu persediaan di tanggal 1 Januari 2024. Pada soalan sudah disebutkan bahwa persediaannya sebanyak 2.250 meter. Sehingga kita akan membeli 61.250 kurang 2.250. Tetapi ingat lagi, tanggal 31 Desember 2024 perusahaan mensyaratkan ada persediaan akhir. Berapa? 6.000 meter kain. 6.000 meter kain. Sehingga volume yang akan kita beli adalah 61.250 kurang 2.250 tambah 6.000
sama dengan 65.000 meter. Oke, harga per meter itu 2.000, sehingga nilai akhir rupiahnya adalah 65.000 kali 2.000, yaitu 130 juta rupiah. Artinya, PT Rohur Sejahtera memerlukan 130 juta rupiah untuk membeli kain sebanyak 65.000 meter untuk memproduksi 1A1, 2B2, dan 3C3. Setelah kita mengetahui anggaran pembelian bahan baku, berikutnya tentu saja kita harus menyusun anggaran tenaga kerja sesuai dengan fase yang sudah kita bincangkan sebelumnya. Oke, kita lihat di sini. Untuk produk 1A1, saya akan mencontohkan satu produk saja seperti biasa, lalu selanjutnya teman-teman akan mengerjakan sendiri. Produk 1A1 memerlukan 4 jam untuk memproduksi satu produk 1A1. Berarti setiap unitnya diperlukan waktu 4 jam. Kalau kita akan memproduksi 21.500 unit, maka 4 kali 21.500 unit adalah 86.000 jam. Gitu ya. Kita memerlukan 86.000 jam untuk memproduksi 21.500 produk 1A1. Tarif per jamnya adalah 6.000, sehingga nilai keseluruhannya adalah nilai kali tarif. 86.000 kali 6.000 sama dengan 516 juta. Artinya, untuk memproduksi produk 1A1 sebanyak 21.500 unit, PT Rohur Sejahtera memerlukan uang sebesar 516 juta rupiah. Oke, silakan teruskan untuk produk 2B2 dan 3C3. Total di sini merupakan penjumlahan dari nilai 1A1, 2B2, dan 3C3. Oke, here we go. Kita lanjut untuk anggaran biaya overhead. Oke, anggaran biaya overhead ini, tadi kan anggaran biaya tenaga kerja ya. Anggaran biaya overhead ini pada kasus PT Rohur Sejahtera ini perlakuannya sama persis dengan anggaran biaya tenaga kerja. Jadi nanti teman-teman boleh copy seperti anggaran biaya tenaga kerja untuk produk, untuk jam kerja per unit sama nilai. Yang berbeda hanya untuk tarif per jam kerjanya. Nah, untuk tarif per jam kerja, kalau tadi anggaran tenaga kerja kan 6.000 tuh per jam. Kalau untuk biaya overhead ini, tarif per jam kerjanya hanya 2.000. Sehingga karena tarif per jam kerjanya berbeda, maka nilainya itu juga pasti akan berbeda. Nah, silakan teman-teman nanti boleh isi sendiri ya untuk jam kerjanya. Oke, kita ke yang terakhir, anggaran operasi atau anggaran komersial. Anggaran operasi atau anggaran komersil itu terdiri dari sebagaimana yang sudah kita bincangkan sebelumnya, bahwa terdiri dari ada biaya promosi dan biaya administrasi. Teman-teman silakan lihat kembali nanti di di soalannya, bahwa kalau yang termasuk biaya promosi itu seperti iklan, gaji dan komisi wiraniaga, biaya angkut penjualan, nah, itu termasuk dalam biaya promosi. Sedangkan untuk administrasi misalnya gaji direksi, gaji karyawan, listrik, telepon, biaya penyusutan, aktiva tetap, nah itu termasuk dalam biaya administrasi. Nah, boleh nanti di sini masukkan nilainya, di sini adalah untuk totalnya. Oke, di sini ya totalnya. Nah, ketika sudah menyelesaikan seluruh rangkaian
anggaran, mulai dari anggaran penjualan sampai ke anggaran komersil, maka selesailah sudah seluruh tahapan dalam menyusun anggaran operasional perusahaan. Oke, rasanya itu untuk pertemuan ke-4 ini ya, anggaran penjualan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan teman-teman bisa mengerjakan worksheet-nya. Teman-teman mengumpulkan worksheet ini dengan menulis tangan, sekali lagi tidak menggunakan alat bantu Excel, tapi kalkulator boleh gitu ya. Alat bantu Excel tidak, silakan tulis tangan. Print dulu worksheet-nya, tulis tangan, baru nanti dikumpulkan secara soft file di Smart UPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.